Bismillahirrahmanirrahim. Berkah Rojokoyo Farm hadir bisa untuk teman-teman semuanya yang menginginkan belajar dan magang di kandang Berkah Rojokoyo Farm. List apa saja nanti yang teman-teman bakal dapatkan di proses pembelajaran dan magang di kandang kami. Yang pertama, proses pembuatan pakan silase, proses pembuatan pakan fermentasi, proses pembuatan pakan komplit fermentasi, proses pembuatan praktik dan belajar pembuatan konsentrat standar SNI, praktik belajar proses pembuatan pakan ternak lainnya. Ada juga kami menyediakan hijauan pakan ternak yang kami bekali untuk teman-teman semuanya ketika nanti setelah magang, dan kami juga bekali beberapa ransum pakan di tabel nutrisi pakan ternak. Nantinya teman-teman bisa aplikasikan di kandangnya masing-masing, dan beberapa jenis obat apa saja yang nanti perlu disiapkan dalam usaha peternakan. Dan kami juga memberikan kenang-kenangan antara lain dari hijauan pakan ternak atau bibit ternak unggul berprotein tinggi, dan kami juga memberikan sedikit kenang-kenangan sertifikat untuk teman-teman nantinya jika sudah belajar dari kami, dan kami harapkan juga nanti bisa langsung praktek mandiri dan bisa memulai usaha peternakan yang lebih baik lagi. Bisa secara manual atau konvensional, bisa secara modern seperti apa yang kami praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, teman-teman subscriber Berkah Rojokoyo Farm Channel. Pada sesi kali ini kita sajikan pengalaman sedikit kami tentunya tentang peternakan, bisnis peternakan. Kita nantinya akan membahas sekitar peternakan yang lebih baik, yang lebih efisien, yang lebih menguntungkan itu seperti apa. Dan khususnya di samping saya ini ada teman magang dari Kebumen. Nanti seperti apa pengalamannya magang di kandang Berkah Rojokoyo Farm, dan nanti apapun yang ada yang pernah dipelajari di tempat kami, nah nanti seperti apa. Bagi teman-teman yang ingin sukses bareng bersama Berkah Rojokoyo Farm, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, kita bincang santai sama Mas Adi Subekti. Ya, betul. Terima kasih sudah mempercayakan kepada Berkah Rojokoyo Farm belajar dan magang. Apa ya, kita belajar asik saja lah, katakanlah, karena saya nggak pernah atau saya nggak ingin belajar itu tegang, tapi santai, tapi bisa. Jangan sampai kita belajar tegang, akhirnya apa? Kita lupa materinya, kita lupa apa yang kita praktekkan setiap harinya. Oke, jadi kami mempunyai jasa magang atau belajar di kandang kami. Walaupun kami banyak keterbatasan dalam hal apapun, khususnya kami mempunyai etikat baik buat teman-teman yang bingung mau belajar ternak secara modern ataupun secara konvensional, mau kemana. Nah, di Berkah Rojokoyo Farm teman-teman bisa mendapatkan semuanya, dari manajemen usaha peternakan, dari manajemen nutrisi pakan ternak, dari manajemen pemasaran yang baik seperti apa, pemilihan bakalan, dan manajemen kesehatan pastinya. Jadi teman-teman semuanya saya ajari dengan teori atau praktek yang paling mudah yang sudah kami sampaikan pada teman-teman magang, khususnya di depan teman-teman semuanya. Ada Mas Adi Subekti. Nah, jadi teman-teman bisa WA di nomor saya untuk jasa magangnya, administrasinya berapa, langsung saja konfirmasi dan kita bisa enak rembukannya. Dan nantinya juga teman-teman setelah selesai juga mendapatkan sertifikat dari kami, kenangan lah. Ini hanya sebatas kenangan saja. Jadi ini hanya sebatas kenangan buat teman-teman belajar di kandang kami. Kalaupun ini nantinya bisa bermanfaat untuk kerja di kandang teman-teman yang lain, ya syukur alhamdulillah bisa sedikit membantu dan lain sebagainya. Kita nggak usah panjang lebar, kita tanyakan langsung pada Mas Adi Subekti. Kita perkenalkan dulu, Mas Adi ini aslinya dari mana, tujuannya ke sini itu mau apa, dan kenapa sih kok harus ke usaha peternakan. Nah, kita bisa tanyakan bareng-bareng ya teman-teman. Oke,
Saya minta Mas Adi waktunya yang pertama bisa memperkenalkan dirinya. Mungkin usianya berapa biar teman-teman subscriber atau penonton tahu usianya Mas Adi bisa seneng atau suka di usaha peternakan. Oke, saya persilahkan waktunya. Oke, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Seperti, saya berasal dari Kebumen, tepatnya di Kecamatan Bulus Pesantren. Nah, usia saya itu baru menginjak 20 tahun. Nah, saya belajar kesini untuk beternak. Ya, saya melihat ke channel-channel YouTube-nya Kang Mus. Nah, kok saya tertarik gitu. Nah, akhirnya saya datang ke sini dan beternak selama belajar beternak ya sekitar 5 hari. 5 hari ya. Ya. Betul. Terus Pengalaman Mas, Pengalaman. waktu magang di sini ataupun belajar materinya itu sulit, mudah atau seperti apa? Untuk pengalaman belajar di sini itu secara penyampaian dari kamu sendiri itu ya simple tapi mudah dipahami gitu. Simple dan mudah dipahami ya cukup menyenangkan. Secara kita bisa mengurus ternak dari pertama pakan. Nah, pakan itu kita ambil dari ladang. Seperti apa pakannya, ada pakcong, terus sama mami, Ya. red napir, sama odot super. Ya. Nah, pengalaman saya itu pertama dari pakan, terus lanjut ke pembuatan pakan komplit. Nah, Pakan silase juga pakan silase juga dan pakan fermentasi. dan pakan fermentasi. Ada juga konsentrat kemarin. Ya? Konsentrat. Jadi mudah ya Pak. Udah. Jadi Udah sekali. Jadi dari teori di YouTube yang di video-video saya sama praktiknya itu lebih mudah pemahamannya atau berbeda dari video yang saya sampaikan di YouTube atau mungkin sama? Ya mungkin sama, tapi kalau lebih mudah ini tuh praktek. Nah, praktek itu kan terbiasa gitu. Kalau cuma teori ya cuma gambaran gitu. Tapi lebih mudahnya itu ke praktek. Jadi ketika nanti hasilnya seperti apa, hasilnya di kandang Kang Mus ternyata bau asam, bau tape, bau apa seperti ini, jadi tahu ya Mas? Tahu. Jadi nggak asal-asalan, oh bau tape itu bau tape ini kayak gini. Ora mambune ora asem banget, ora piye. Jadi ketika langsung di kandang Kang Mus, paham nggih? Paham. Jadi ambune asemnya seperti ini. Terus cara buat konsentrat cempe, cara perawatan cempe. Sampai kemarin baru datang teman-teman, Mas Adi ini tak suruh dot. Jadi saya suruh ngerawat cempe saya yang memang kebetulan dari lahir itu tidak didot sama induknya. Jadi terpaksa atau kami pun mengurus ternak itu seperti anak kami sendiri. Jadi rasa suka Mas Adi sama cempe yang walaupun baru pertama terjun ke ternak, ternyata sudah mempunyai chemistry atau rasa sayang kepada ternak. Akhirnya apa? Ternak mau ikut. Ada beberapa teman kami atau siapapun yang pernah main ke rumah saya memang hanya sebatas main dan kurang begitu suka sama ternak. Akhirnya apa? Ketika ke kandang saya, khususnya di kandang sapi atau kambing atau sapi pun itu tidak mau mendekat, akhirnya menjauh. Tapi alhamdulillah Mas Adi ketika baru datang malam jam 9 aja. Ya, jam 9. Pagi langsung saya suruh belajar urus cempe, langsung saya suruh untuk magang atau praktik langsung cara merawat, cara kasih makan, bahkan fermentasi. Akhirnya dari awal datang langsung bisa cara proses pembuatan susunya, cara persiapan ngasih pakan ke ternak, pakan fermentasi. Langsung bisa, alhamdulillah. Jadi apa? Tidak sulit untuk teman-teman yang baru awal belajar. Yang penting ada niat, ada rasa suka, ada rasa nantinya ingin mempelajari di dunia peternakan yang lebih baik, lebih efisien dan menguntungkan. Oke, saya mau tanya sama Mas Adi. Ya. Kemarin juga saya ajak di mitra kami dalam proses pembuatan pakan komplit fermentasi penggemukan di sapi. Ya. Mungkin ada gambaran sedikit nantinya untuk Mas Adi yang rencana mau diternak atau dibuat usaha itu antara kambing, sapi, domba atau kerbau. Itu rencana mau ke apa?
ke kambing, salah kambing. Kambing. Ah. Jadi rencana untuk nanti setelah pulang dari kandang Kang Mus, nanti pulang langsung mulai praktek pembuatan kandang kambing. Nah, rencana untuk kambingnya ini sendiri untuk penggemukan apa breeding? Oh, lebih ke breeding kayaknya. Lebih ke breeding ya. Berarti untuk peranakan atau pengembangan biakan, karena teori ataupun seninya lebih banyak. Jadi Mas Adi memilih rencananya nanti setelah pulang dari kandang Kang Mus pengen langsung ke breeding. Tinggal nanti speknya dari ternaknya itu mau ke tipe pedaging atau ke perah atau seperti apa, nanti kita tanyakan juga. Jadi rencana nanti ke kambingnya jenis apa yang ada di sana, pasar yang lebih bagus. Untuk kambing yang di sana itu kambing Jawa Randu, ada kacang, ya. terus sama apa itu ya? Jawa Bligon. Jawa Bligon. Berarti sama dengan di kandang Kang Mus, jadi isinya sama. Terus untuk rencana nanti pejantannya untuk pakai apa? Mau pakai bur, pakai PI yang jogro besar, atau pejantan Jawa Randu, atau dari sejenis Jawa Bligon? Oh, kalau untuk pejantan, rencana awalnya saja awal kayak Jawa Randu. Jawa Randu terlebih dahulu. Yang penting pesan saya untuk walaupun kita pemula, usahakan Jawa Randunya nanti yang super Mas ya. Jadi benar-benar nanti dari hasil peranakan Jawa Randu itu bisa menghasilkan cempe-cempe yang berkualitas baik. Gitu. Terus apa saja pengalaman magang di sini Mas? Bisa diceritakan dari awal hari pertama kon ngerui letong, kon ngerui serintil kambing, ataupun mungkin yang kurang sukanya lah di sini, atau mungkin di sini adanya happy terus, atau memang di sini kurang menyenangkan. Monggo Mas Adi bisa diceritakan. Pengalamannya saya kan datang jam 9 gitu ya. Jam 9 malam. Jam 9 malam ya langsung ya kemas-kemas istirahat dulu. Kita mulai besok paginya. Nah, karena kalau ada anakan kambing, nah protein cempai gitu. Nah, terus ya sekitar perawatan kambing dari mulai pembersihan kandang kambing, terus nyuntik kambing juga habis lahiran kemarin. Habis lahiran sama cekok ini. Ya, cekok. Karena rata-rata di kandang saya itu masih cekok. Jadi yang injek itu hanya sebatas habis lahiran untuk antibiotik saja. Jadi untuk energi instan setelah melahirkan saya pakainya obat cair, jadi sifatnya cekok gitu. Terus pengalaman lainnya Mas mungkin bisa diceritakan? Pengalaman lainnya dari yang senang dulu ya palingnya. Ya boleh. Kalau yang senang itu di sini orangnya ramah-ramah, ya suka guyon gitu. Suka guyon. Jadi nggak ngebosenin gitu. Nggak gabut Mas ya? Nggak gabut. Kalau nggak enaknya apa ya? Kalau nggak enaknya itu ya nggak apa-apa Mas, bebas, kita terbuka saja. Kalau nggak enaknya ya harus panas-panasan paling panas-panasan. Panas-panasan. Nggak enaknya panas-panasan, cari rumput ke ladang. Ya paling cuma itu. Berarti karena belum terbiasa Mas ya? Belum terbiasa. Mungkin untuk sebelumnya hariannya Mas Adi itu mungkin kerja di pabrik, kantoran, atau mungkin baru lulus sekolah atau seperti apa? Sebelumnya saya pernah kerja di pabrik di Boyolali itu. Nah, kerja saya kan di dalam ruangan, jadi agak adem ya. Setelah magang di kandang Kang Mus langsung ke lahan ambil rumput, panas. Saya suruh ambil rumput, akhirnya apa? Yang ngelaken lah. Ibaratnya ya panas, tidak kuat ya karena terbiasa di ruangan yang adem. Akhirnya apa? Mungkin Mas Adi belum terbiasa. Jadi saya harapkan teman-teman ya dibiasakanlah nantinya ketika sudah terjun di usaha peternakan bisa melihat Kang Mus. Mungkin Mas Adi kaget ternyata Kang Mus itu setiap harinya juga kerja di kantor, jadi kaget ya, dikiranya saya pribadi itu hanya sebatas peternak. Setelah tahu jadi ternyata usaha peternakannya hanya sebatas sampingan atau hobi, jadi masih tetap bisa bekerja dan bisa kemana-mana. Jadi rasa sukanya Mas Adi yang mungkin sulit untuk menceritakan kepada teman-teman semuanya. Ya intinya buat teman-teman, usaha itu jangan sampai membuat kerjaan utama kita atau diri masing-masing teman-teman semuanya
terganggu. Jadi usahakan hobi atau usaha kita di peternakan itu nyaman dan pastinya juga menguntungkan. Ada hal lain Mas yang mau disampaikan ke teman-teman penonton semuanya? Mungkin apa kesan atau pesannya buat teman-teman yang ada di dunia maya ataupun yang belum bisa mampir di kandang Kang Mus, bisa disampaikan. Nanti setelah itu nanti kita pamit undur diri di season magang di kandang Kang Mus ini. Kalau untuk kesan misalnya, kalau ada yang teman-teman yang berminat magang di kandang Mus, ya silahkan bisa hubungi langsung Kang Musnya. Mungkin ada pesan lain atau kesannya di sini setelah belajar, apa kira-kira bisa langsung terjun ke peternakan atau masih ragu-ragu atau mungkin sama sekali nggak bisa? Langsung bisa, insya Allah langsung bisa. Insya Allah bisa Mas ya? Bisa. Yakin? Yakin. Ya, berarti Mas Adi mempercayai, dan saya bukan mengajak Mas Adi apa. Ini jujurnya Mas Adi. Mas Adi besok pulang langsung bisa terjun di dunia peternakan. Itu harapan kami, memberikan pengalaman dan pengajaran secara praktik langsung pada Mas Adi Subekti, jauh-jauh dari Kebumen ke Gerobokan, kurang lebih perjalanan 7-8 jam teman-teman. Kemarin sempat kehujanan dari Magelang sampai Gerobokan, jadi mampirnya berkali-kali, tidak hanya 1-2 kali. Jadi alhamdulillah perjuangan Mas Adi menghasilkan hasil yang memuaskan, dan saya anggap dan saya sudah yakin 100% ketika Mas Adi kuliah tak kasih nilai 4, jadi sudah kumpul, jadi sudah lulus, dan insya Allah nanti bisa terjun langsung ke masyarakat khususnya di usaha peternakan. Saya bangga sama Mas Adi karena masih muda, mempunyai jiwa di dunia peternakan yang notabene kotor, jorok dan lain sebagainya, tapi Mas Adi mampu. Saya senang, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dari Mas Adi ini. Dan buat teman-teman yang mau magang di kandang Kang Mus, bisa hubungi nomor 2 ini, nomor WA saya, atau cek deskripsi saya. Dan buat teman-teman juga yang masih bingung belajar mau kemana, solusinya bisa di kandang Berkah Rajogoyo Farm. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, sedikit yang bisa buat teman-teman mungkin bisa ada gambaran. Nanti selebihnya bisa main langsung di kandang Kang Mus. Di sini belajar santai, belajar nikmat, yang penting bisa. Kita bisa berwisata di Gerobokan, bisa belajar ternak dan lain sebagainya. Cukup sekian dari kami, dari kandang Berkah Rajogoyo Farm. Semoga sedikit pengalaman dari Mas Adi Subekti dan sedikit pengalaman dari kandang Berkah Rajogoyo Farm bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.